Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kita dari kelompok 10 yang akan membahas materi ekonomi mikro tentang analisis input dan output. Di kelompok kita terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Wardah Apriyani sebagai pemateri pertama. Yang kedua, saya sendiri, Valencia Seka Putri, sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Yang ketiga ada Amelia Citra Dewi sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Diva Azara sebagai pemateri keempat. Di sini kita menjelaskan 4 subbab, yaitu pengertian, konsep dasar dan ciri-ciri, asumsi dan struktur, serta model aliran input-output. Langsung saja ke pemateri yang pertama tentang pengertian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Wardah Apriyani. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian input-output. Input-output merupakan teknik baru yang diperkenalkan oleh Profesor Wesley W. Leontief pada 1951. Teknik ini dipergunakan untuk menelaah hubungan antar industri dalam rangka memahami saling ketergantungan dan kompleksitas perekonomian, serta kondisi untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Teknik ini juga dikenal sebagai analisa industri. Menurut Profesor John Richard Hicks, input adalah sesuatu yang dibeli untuk perusahaan, sedangkan output adalah sesuatu yang dijual oleh perusahaan. Input diperoleh, tetapi output diproduksi. Jadi, input merupakan pengeluaran perusahaan dan output merupakan penerimaannya. Jumlah nilai uang dari input merupakan biaya total suatu perusahaan, dan jumlah nilai uang dari output merupakan total penerimaannya. Sebagian besar kegiatan ekonomi memproduksi barang-barang antara input untuk digunakan lebih lanjut dalam pembuatan barang-barang akhir output. Pada hakikatnya, analisa input-output mengandung arti bahwa dalam ekilibrium jumlah nilai uang antar industri dan jumlah nilai uang output antar industri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar input dan output. Yang pertama, output suatu sektor akan didistribusikan dengan jalan dijual kepada sektor-sektor lainnya. Dan untuk memenuhi permintaan akhir, baik yang berasal dari rumah tangga, pemerintah, investasi, maupun permintaan ekspor. Yang kedua, input suatu sektor didapatkan dengan cara membeli bahan baku dari sektor-sektor lainnya, seperti rumah tangga, pemerintah, dan penyusutan, serta surplus usaha impor. Yang ketiga, hubungan antara input dengan output adalah linier. Yang keempat, analisis model dilakukan pada kurun waktu tertentu, biasanya setahun, di mana akan selalu didapat identitas bahwa total input sama dengan total output. Dan yang terakhir, suatu sektor dianggap terdiri dari satu atau beberapa perusahaan dengan ketentuan utama bahwa output yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut diproduksi oleh satu tingkat teknologi yang sama. Selanjutnya, untuk ciri-ciri, yang pertama, analisa input-output memusatkan perhatiannya pada perekonomian dalam keadaan ekilibrium. Unsur ini tidak dijumpai di dalam analisa ekilibrium parsial. Yang kedua, tidak memutuskan dirinya pada analisa permintaan, tetapi pada masalah teknik produksi. Dan yang terakhir, analisa ini didasarkan pada penelitian empiris. Selanjutnya, asumsi dasar analisa input-output akan dijelaskan oleh rekan saya, Amelia Citra Dewi. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar analisis input-output terdiri atas 3. Yang pertama ada homogeneous, yaitu setiap sektor menghasilkan suatu output tunggal dengan susunan input tunggal atau tertentu, serta tidak ada substitusi antar output dari berbagai sektor yang ada. Yang kedua ada proporsionalitas, yaitu jumlah dari tiap jenis input yang dipakai oleh suatu sektor akan berubah sebanding dengan berubahnya output
total yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Yang terakhir ada aditivitas, yaitu efek total dari pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah. Next. Di sini ada struktur analisis input output. Adapun 3 macam klasifikasi hubungan input-output, yaitu yang pertama ada hubungan langsung, adalah pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh sektor yang menggunakan input dari output sektor yang bersangkutan. Misalnya, kalau industri konvensi menaikkan produksinya menjadi 2 kali lipat, maka permintaan akan benang, tekstil, dan kancing juga akan naik lebih kurang dari 2 kali. Kenaikan industri tekstil pasti akan berpengaruh terhadap industri lainnya seperti pengangkutan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Diva Azhara. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, Baik, di sini kan. Untuk yang kedua, hubungan tidak langsung akan dilanjutkan oleh rekan saya Diva Azhara. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari struktur analisis input dan output. Untuk yang kedua yaitu ada hubungan tidak langsung. Hubungan tidak langsung adalah pengaruh terhadap industri yang outputnya tidak digunakan sebagai input bagi keluaran industri yang bersangkutan. Misalnya seperti pengaruh industri konveksi terhadap industri jasa pengangkutan. Untuk yang ketiga ada hubungan sampan adalah pengaruh tidak langsung yang lebih panjang lagi jangkauannya daripada pengaruh langsung tersebut di atas. Misalnya peningkatan reproduksi sektor industri tertentu akan meningkatkan pendapatan buruh industri atau peningkatan jumlah buruh yang berarti pula peningkatan sejumlah buruh tersebut. Dengan peningkatan pendapatan ini, maka permintaan atau kebutuhan beras dapat naik. Bisa di slide, Mbak. Lalu untuk mendapatkan model aliran input dan output dibutuhkan menjadi 3. Yang pertama ada transaksi. Transaksi barang dan jasa yang terjadi antar produsen dan supplier pada periode waktu yang diamati. Untuk yang kedua ada kebutuhan langsung. Kebutuhan langsung input yang diperlukan satu produsen untuk menghasilkan satu unit produk dari supplier langsungnya. Yang ketiga ada kebutuhan keseluruhan. Kebutuhan keseluruhan menunjukkan input yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan atas pemaparan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan presentasi kita. Kesimpulannya, pada hakikatnya analisa input dan output mengandung arti bahwa dalam ekilibrium jumlah nilai uang antar industri dan jumlah nilai uang output antar industri, di mana konsep suatu sektor didapatkan dengan cara membeli bahan baku dari sektor-sektor lainnya, dari rumah tangga, dari pemerintah, dari penyusutan, dan yang terakhir dari surplus usaha serta impor. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.